penyakit kita sekarang. Kenapa saya bawa kitab? Saya ingin sampaikan satu bagian. Sekarang umat Islam saat ini kena penyakit yang pernah disampaikan Nabi dulu. Penyakitnya saya tutup, namanya wahan. Apa namanya? Wahan. Al-wahnu. Wahan. Ada wahan, ada walhan. Kalau walhan setan wudu. Dari 9 jenis setan, ada setan yang khusus menggoda kesucian, khususnya bab wudu, namanya walhan. Itu yang suka bikin, suka khawatir, gelisah. Saya wudu, tadi wudu apa enggak ya? Batal apa enggak, itu walhan. Tapi ini wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya bacakan hadisnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Akan tiba satu masa umat Islam itu diombang-ambingkan. Enggak ada nilainya, enggak punya karismanya. Ya, dipecah-pecah seperti kue-kue, diombang-ambingkan seperti diperebutkan makanan manis-manisan oleh hewan-hewan yang dipecah. Jadi pecah-pecah, enggak dianggap. Ya. Qala, seorang sahabat mengkonfirmasi pada Nabi, amin qillatin bina yawma idin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit, minoritas, sampai kita diombang-ambingkan begitu, nggak dianggap, nggak punya marwah? Ya, bantai, bunuh, diem aja. Palestina dibantai, penduduknya dipaksa keluar, dibilang jadi imigran, tolong tampung di tempat lainnya, dia diem aja umat Islam itu. Nggak punya kekuatan. Cuma kumpul, bicara, demo, selesai, pulang. Dulu orang teriak, ya Mu'tasimah. Ada seorang perempuan dilecehkan di tempat negeri jauh. Ya Mu'tasimah, dia minta bantuan pada pemimpin pada masa itu, Mu'tasim billah. Kedengaran ke situ, wa Mu'tasimah, langsung disiapkan pasukan, bebaskan perempuan itu. Mungkin kalau kita gambarkan di Indonesia, kejadiannya di Amerika. Nyampe ke telinganya, siapkan pasukan, bebaskan. Izzahnya ada. Sehingga ketika mendengar Islam, yang terdengar tuh kejujurannya, kehebatannya, keadilannya, kemakmurannya, dan sifat segan itu muncul. Segan itu muncul. Dulu pasukan Romawi kalau dengar pasukan Islam itu dari jauh belum datang, baru dengar namanya sudah kocar-kacir. Sekarang hadis ini berlaku, udah nggak usah dianggap. Besok hancurin, paling nanti yang bangun mereka juga, yang donasi mereka juga, keluarin aja, udah nggak dianggap. Akan tiba masa itu. Amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah jumlahnya kita sedikit pada masa itu? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak dari sekarang. Banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha'un ka gutha'us sail. Gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian seperti buih di lautan, terombang-ambing. Kenapa? Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum. Orang-orang yang antipati terhadap Islam dan orang Islam itu sudah tidak punya segan lagi kepada umat Islam. Kenapa? Wa yunza'u fi qulubikumul wahan. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Karena tertanamlah penyakit wahan dalam orang Islam itu. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rebutan dunia. Ngajar sekarang orientasinya dunia. Maaf, berapa guru-guru di sekolah yang bikin sekolah-sekolah yang kelihatan elit, bagus, modern, ternyata cuman SPP yang mahal, cari uang. Ustadz-ustadz berkelahi itu bukan karena pendapat, tapi karena pendapatan. Takut kehilangan jamaah, kehilangan popularitas. Itu yang bikin ribut dunia. Amplop tipis disebut dhaif, kamu datang lagi. Amplop tebal sahih datang. Belum diundang udah nanya kapan kajian lagi. Tipis tapi banyak, jadwal banyak, padat, sahih li ghairihi. Tambahan dari yang lain. Dunia, padahal ayatnya jelas wala tamnun taksir. Jadi fenomena saling bid'ahkan, saling tuduh apa? Dunia ujungnya, bukan karena akhiratnya. Kalau karena akhirat tuh duduk tuh ustaz-ustaz tuh duduk bicara, ngobrol, sama-sama duduk bareng-bareng, turunkan manhaj yang benar, diskusi yang baik, yang usul, yang pokok nggak usah beda. Sholat subuh tetap 2. Itu yang pokok, yang penting sholat. Yang furu' terangkan dalilnya. Oh, ana nggak kunut, apa dalilnya ente? Ini dalilnya. Yang kunut apa dalilnya? Ini yang dalilnya. Oke, bagi saya yang kunut, saya akan sampaikan saya kunut, saya terangkan dalilnya. Saya hormati yang tidak kunut. Saya yang tidak kunut, saya sampaikan pada jamaah saya. Jamaah, saya tidak kunut, dalilnya ini. Tapi kalau ada orang yang kunut, Anda hormati karena mereka dalilnya ini. Begitu caranya, Joni. Ulama-ulama begitu dulu, terus rekomendasikan. Lalu difoto sama-sama, ceklik, pasang status.
Kami bersepakat menuju Indonesia yang lebih baik. Gitu kan harusnya kan? Sekarang ngapain? Saling cela, saling tuduh, saling bid'ahkan. Kenapa nggak duduk sama-sama? Saya tuh kadang-kadang suka aneh gitu. Yang ngajar membid'ahkan, tapi nggak ketemu dengan yang dibid'ahkan itu. Yang disampaikan ke muridnya, murid saling tuduh. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Wah. Kenapa? Kenapa? Nah, saya tidak mengajarkan itu. Tidak boleh. Hormati siapapun itu. Hormati siapapun. Ya, belajar itu merubah kita lebih baik. Ya, dan kebaikan itu yang tampak adalah kemuliaan akhlak kepada siapapun. Hormati orang lain. Kalau dia punya amalan, kita belum tahu, tanyakan, pelajari. Kalau tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan, tapi ada dalil, hormati. Mungkin kita nggak sepakat, sudah kerjakan apa yang kita pahami. Yang kunut dalilnya ada, yang tidak kunut dalilnya ada. Yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Itu. Allahumma hdina fi man hadait, kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Anda nggak kunut di belakang, aminkan, amin. Tapi kalau Anda kemudian kunut, ya, imamnya tidak kunut, ya nggak usah sujud sahwi juga. Ikuti. Selesai. Beres masalah. Tenang. Nah, yang terjadi sekarang dunia pada akhirnya. Ributnya dunia. Mau digali kemanapun, dunia ujungnya. Itu hubud dunia. Sebab kalau nggak ada hubud dunia, perbedaan pendapat tuh biasa. Apa sahabat nggak berbeda? Berbeda. Ya, Ali, Utsman, Abu Bakar, Omar, dalam amalan ada nggak pilihannya? Ada. Ali, Al-Baqarah hafalnya cepat. Umar itu 12 tahun. Tapi Umar jenius. Apa karena nggak mampu hafal? Bukan. Ada tujuan amalan dari Umar. Jadi ada beberapa yang mesti kita dapatkan. Hubud dunia itu bahaya. Tetangga beli kulkas, kenapa Anda yang pasang status? Hubud dunia. Teman yang dilantik dapat jabatan, kenapa Anda yang iri? Hubud dunia. Akhirnya nggak siap pulang. Wa karahiyatul maut, takut mati. Dulu orang cari mati karena rindu sama Allah. Rindu Allah, ya Allah kapan ketemu? Saya punya guru di pesantren dulu tuh kalau ketemu, ya Allah, nah Adi, dia udah rindu sama Allah katanya. Sakitnya tuh, ya Allah kapan ketemu, kapan ketemu? Sekarang saya tanya yang ketemu Allah pada takut tuh. Ibu mau meninggal hari ini? Ada yang jawab. Dia kapan aja, kan kita nggak tahu kapan pulang, nikmati aja. Saat pulang, alhamdulillah pulang. Pulang kan enak, ya kan? Enak gak pulang? Enak. Nanti puasa, mudik pulang kan? Pulang kampung kan? Enak gak? Enak. Kampung kita akhirat. Masya Allah. Ibu pulang menuju Allah, enak gak? Mau bilang enak takut pulang. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi ini kesimpulan kita saat ini. Kalau ada pertanda sulit atau masih berat untuk pulang, artinya mesti ditambah keikhlasan untuk beramal. Intinya apa? Kurang amal, terlalu cinta dunia.